saya akan menjelaskan secara ringkas tentang partai politik. Definisi partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk menyatukan orang-orang dengan pikiran, orientasi, dan nilai-nilai politik yang sama. Tujuannya adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional guna melaksanakan program-program tertentu. Menurut Charles J. Friedrich, partai politik ialah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dan menguasai pemerintah dan memberi manfaat bagi anggotanya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, menegaskan bahwa partai politik berperan dalam proses pemilihan umum dengan menempatkan calon-calon untuk jabatan politik. Selanjutnya, fungsi partai. Partai politik memiliki beberapa fungsi utama dalam negara demokrasi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Partai menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Ia mengagregasi atau menggabungkan dan mengartikulasikan atau merumuskan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan politik. Partai juga menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah, berperan sebagai jembatan dan clearinghouse of ideas, sebagai sarana sosialisasi. Sosialisasi politik. Partai berperan dalam membentuk sikap dan orientasi politik masyarakat, menanamkan nilai-nilai politik dan budaya politik bangsa. Sosialisasi politik ini berlangsung sepanjang hidup melalui keluarga, sekolah, media, atau organisasi dan partai. Partai juga membantu menumbuhkan identitas nasional dan integrasi bangsa, khususnya di negara-negara baru merdeka. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, partai melakukan seleksi dan kaderisasi calon pemimpin, baik untuk kepemimpinan internal maupun nasional. Rekrutmen ini menjamin kesinambungan dan regenerasi partai. Partai juga berupaya memperluas keanggotaan dengan menarik berbagai golongan masyarakat melalui organisasi massa seperti buruh, pemuda, mahasiswa, dan wanita. Selanjutnya, klasifikasi partai politik. Partai politik dapat diklasifikasikan menjadi 3 sistem utama. Yang pertama, partai tunggal. Hanya ada satu partai dominan tanpa kompetisi. Contoh pernah terjadi di Afrika, Cina, dan Uni Soviet. Sistem ini sering muncul di negara yang baru merdeka, dipimpin tokoh karismatik yang ingin menyatukan berbagai golongan. Namun kurangnya keberagaman dapat memicu gejolak sosial. Indonesia pernah mencoba sistem ini pada tahun 1945, tetapi tidak berlanjut karena dianggap terlalu fasis. Yang kedua, dwi partai. Terdapat 2 partai besar, satu berkuasa dan satu menjadi oposisi setia atau loyal opposition. Sistem ini dapat menciptakan keseimbangan dan tanggung jawab antara dua pihak. Syarat keberhasilan sistem ini adalah masyarakat yang homogen, adanya konsensus politik, dan kontinuitas sejarah. Indonesia sempat mencoba sistem dwi partai pada tahun 1968 sampai 1969, namun gagal karena muncul penolakan dari partai-partai lain. Yang ketiga, multipartai. Terdapat banyak partai yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Sistem ini umum pada pemerintah parlementer,
namun sering menyebabkan lemahnya eksekutif karena sulit membentuk pemerintah yang stabil. Koalisi antar partai menjadi hal yang umum. Contoh, India dengan sistem 1,5 partai. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dengan sistem multipartai dan terus berusaha memperbaiki sejak 1989 dengan menggabungkan unsur positif dari masa lalu. Nah, simpulannya, partai politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi menggabungkan rakyat dan pemerintah, melakukan pendidikan politik, serta merekrut dan menyiapkan kader pemimpin. Setiap sistem kepartaian baik tunggal di partai maupun multipartai memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, tergantung pada kondisi sosial politik di negara tersebut. Kurang lebih mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.